Dan gua harap kalian yang nonton video ini itu bisa hidupnya berubah at least jauh lebih baik. Dan framework ini itu gue bikin ada step by stepnya guys. Yang mana di video ini gue nggak bakal bahas terkait teknis, tapi gue bakal bahas terkait dengan plan-plan makro atau plan-plan besarnya aja gitu. Jadi tinggal kalian ikutin aja step by step yang udah gue bikin. Dan kalau kalian misalkan pengen tahu lebih lanjut, ya kalian tinggal bisa belajar ilmunya. Kalian bisa belajar dari AI, search Google atau nonton video YouTube bebas. Jadi langsung aja kita bahas. Oke guys, gue bakal kasih tahu tentang background gue dulu. Dan kalian nonton video ini pun mungkin banyak yang belum tahu gitu kan. Jadi sebelumnya gue tuh kuliah di UI guys, di Fakultas Hukum. Gue masuk 2019 dan gue itu lulus tahun 2023 gitu. Terus setelah gue lulus itu gue fokus untuk bikin bisnis gue, dan gue memilih industri digital untuk memulai bisnis gue gitu. Awalnya tuh gue mulai konten, terus gue bikin bisnis media, dan sekarang gue juga lagi running agency marketing gitu. Dan selama 2-3 tahun terakhir gue bisnis, itu gue bersyukur kalau gue diberikan rezeki lebih, gue bisa konsisten omset 100 juta per bulan dari bisnis gue, dan bahkan untuk revenue tahunannya itu sampai 1 miliar lebih gitu. So gue harap buat kalian yang sebelumnya posisinya sama kayak gue, mahasiswa ataupun mungkin gak punya pekerjaan, semoga bisa dapat insight baru dan bisa menerapkan ilmu-ilmu yang akan gue share di video ini gitu. Karena balik lagi, gue juga masih perintis, gue juga masih berproses, dan gue sekarang sedang mendokumentasikan proses bisnis gue, dan semoga banyak orang terbantu dari video-video dokumentasi ini gitu. Oke? Step pertama atau level pertama itu adalah pengangguran. Kalian tuh harus tahu gitu, kenapa sih kalian tuh jadi pengangguran? Nah, berdasarkan pengalaman gue, kalian pengangguran ada 2 alasannya guys. Yang pertama itu kalian tuh gak punya skill, dan yang kedua kalian tuh gak bisa jual skill kalian. Nah, di sini gue gak bakal jelasin terkait jual skill. Di sini gue bakal jelasin buat kalian yang memang punya keterbatasan dari segi waktu, biaya, dan lain-lain. Jadi menurut gue solusi yang paling realistis buat kalian lakukan adalah kalian cari skill yang barrier to entry-nya tuh rendah gitu. Skill yang barrier to entry rendah tuh ada banyak, tapi menurut gue yang paling worth it buat dilakuin adalah jadi video editor. Kenapa? Balik lagi, karena ini skill yang bisa dimonetize dengan modal yang minim. Tesisnya adalah sekarang kita tahu mungkin 10 tahun terakhir itu adalah boom kreator ekonomi ya. Dan di kreator ekonomi juga berdasarkan data yang gue riset dari BPS tahun 2024, itu ada 1,61 triliun rupiah uang yang berputar di ekonomi kreatif. Dan di tahun 2025 itu 27,4 juta tenaga kerja terserap di industri ekonomi kreatif gitu. So menurut gue ini adalah salah satu industri di mana likuiditas uangnya itu sangat banyak. Jadi bisa kalian manfaatkan gitu.